Pak Lintas. kitab kuno Sumaria tuh. Sebelum jauh kitab suci itu ada tuh paham Sumaria tuh di prasasti kuno sudah dituliskan tuh dalam tablet kitab kuno. Bang, Ya, Pak Lintas, ya. boleh saya menjawab? Mbak Umi Najmu mau menanggapi. Iya, Ya, silakan Mi. Al-Quran itu adalah kata-kata Rasulullah berdasarkan firman Allah. Itu berdasarkan fakta. Betul, berdasarkan Ya kan, fakta. fakta Itu dan adalah, data. iya, saya sepakat. Al-Quran itu adalah kata-kata Rasulullah secara fakta dan diyakini. Klaimnya itu adalah perkataan Tuhan secara keyakinan umat muslimin. Itu poin itu. Betul. Masalahnya? Enggak ada masalah. Ini kan adu perbandingan teori. Tidak ada permasalahan. Enggak ada, ini perbandingan teori saja. Ini teori dan keyakinan, no problem, nggak apa-apa, silakan. Nah, makanya reinkarnasi itu kan, kalau reinkarnasi terjadi, maka penduduk ini tetap aja pada posisinya, karena yang berinkarnasi ya tetap. Kalau terjadi penambahan, berarti ada yang tidak berinkarnasi kan, seperti kalau logika di dalam keyakinan orang, iya, di dalam, nanti lo satu-satu ya, di dalam keyakinan Islam ini secara riwayat ya, mungkin tidak terlalu kuat ya untuk dijadikan hujah, tetapi mungkin anda pernah mendengar bahwa ada tuh dalam keyakinan orang Islam itu bahwa sudah berlalu Adam yang ketujuh ya. Atau judulnya itu apa, tujuh Adam yang berlalu, apa berlalunya Adam ketujuh itu ada, itu artinya kita itu sudah masuk Adam yang ketujuh. Teorinya seperti ini. Karena surga dan barzah itu sangat luas, maka Tuhan harus betul-betul menyukupi kapasitasnya tuh. Jadi terjadilah di situ Adam, dan kita itu dimasukkan sebagai Adam yang ketujuh. Itu poin satu. Kira gudang tuh Pak. Ya, kedua kembali ke reinkarnasi. Jadi reinkarnasi juga itu banyak pemaknaannya. Contoh gini, Soekarno itu telah mati, tetapi spirit nasionalismenya itu hidup di regenerasi setelahnya itu, di rakyat setelahnya. Itu bisa juga disebutkan bahwa spirit itu adalah reinkarnasi dari terdahulu itu. Contoh gini, ada faktor genetik ini secara medis gitu. Anak itu biasanya dia akan karakternya cenderung kalau nggak ke bapaknya ke ibunya. Nah, itu salah satu teori reinkarnasi secara jiwa itu. Tepain itu. Ya, itu teori reinkarnasi secara jiwa, tapi secara fisik anak yang dilahirkan itu punya. Nanti saya jawab ke genetika, kebetulan saya dokter. Jadi dalam teori genetika, dalam reinkarnasi, bahwa 46 kromosom, 23 dari bapak, 23 dari ibu, 1 kromosom seks, 22 kromosom otosom, 1 kromosom seks menjadi 46 kromosom. Itu membentuk tubuh ini, saudaraku. Tidak betul memang. Memang dari 50-50, 50 dari bapak, 50 ibu, tentu kalau lari ke nenek dan sebagainya dan seterusnya, maka leluhur kita memang ada gennya sama kita, ada genetikanya, karena gen kita ini kalau dihitung ada yang pernah memperkirakan 1 kilogram itu 1 triliun. Jadi kalau 60 triliun sel, dari 60 triliun sel itu pasti ada yang dari keturunan keberapa begitu, tapi kita tidak bisa mengetahuinya. Yang pasti bahwa ibu bapak 50-50, 23. Sekaitan dengan reinkarnasi. Nah, sementara kalau kita pikir ya, ini kan 46 sel ini akan tumbuh membelah menjadi 46 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, terus berkembang, terbentuk plasenta, terbentuk are-are, terbentuk tali pusat, dan tumbuh kembang di dalam perut ibu. Yang berinkarnasi itu apanya? Jiwa, sementara Pak, bukan fisik, Pak. Dalam proses tumbuh kembang itu
sudah jelas bahwa yang membentuk janin itu adalah nutrisi yang masuk ke dalam Iya, tubuh ibu. bukan fisik Pak, bukan fisik Pak. Nggak ada teori reinkarnasi itu fisik, itu nggak ada. Dia secara rohani, jiwa lah. Nah, oke, jiwa. Jiwa ini, menurut pemahaman saya, jiwa ini terbentuk ada penyatuan roh dan jasad. Saya Jasad nggak tahu ini, itu. penyatuan roh dan jasad terbentuk jiwa. Jiwa ini dibentuk yang pertama kalbu, ada kalbu, yang kedua akli, yang ketiga nafsu. Tiga unsur inilah yang membentuk jiwa dalam konteks Nggak, jiwa kedokteran. itu bahasa Sanskerta Pak, artinya roh Pak. Kalau diterjemahkan dalam Iya. pemaknaan umum. Saya belajar ilmu jiwa, saudaraku. Ini menurut Iya, pemahaman. iya, roh dan jiwa itu sama, kedokteran. itu diambil dari bahasa Sanskerta jiwa itu, Mas. Biar saya kasih Iya. informasinya. Ya. Ya, saya mengambil dalam ilmu yang saya pelajari. Sehingga kalau itu dikatakan adalah non jasad, sementara jiwa itu terbentuk setelah adanya jasad dan ruh. Berarti kepaduan antara jasad dan ruh membentuk jiwa. Itu pemahaman saya pribadi dan pemahaman ilmu yang saya pelajari. Iya. Reinkarnasinya di mana? Tadi kan Bapak sudah menjelaskan secara kedokteran. Tadi itu sangat mantap sekali itu penjelasannya, bahwa di situ ada sel yang terbagi dua. Artinya ada sel ibu dan sel bapak atau sel kakek para leluhurnya kan. Ya. Nah, secara realitas ini secara fakta Pak ya. Karena kan setiap teori itu akan diuji secara realita kan. Kan baru dia disebut absolut gitu kan. Ya. Nah, jadi hari ini juga kita gampang untuk mensurveinya itu. Jadi ketika anak itu lahir, dia pasti kecenderungan maupun secara pemikiran, sikap maupun sifat, biasanya itu tidak jauh dari pohonnya. Ibarat istilah orang tua itu, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Istilah Betul. gitu tuh sebetulnya iya. Contoh gini, ada kadang-kadang seseorang itu ketika melahirkan malah dia tidak seperti ibu dan bapaknya, malah seperti kakeknya. Sama halnya saya bandingkan dengan Soekarno gitu. Nah, ketika Soekarno itu meninggal bukan berarti dia bereinkarnasi, dia jasadnya sama, ada yang kembar, enggak, tetapi secara jiwanya itu, jiwa nasional itu bisa bereinkarnasi lagi itu. Nah, itu yang dimaksud teori dalam reinkarnasi dalam konsep jiwa ya. Nah, tetapi kalau ingin lebih dalam lagi, pada dasarnya ketika orang itu mati, dia akan bertemu dengan dua portal. Pertama itu portal kebebasan. Ya, kebebasan ini transenden sifatnya, itu sudah menjadi dewa. Nah, portal kedua itu dia bisa lagi balik ke dunia. Jadi dia harus menentukan dua jalan. Jalan pertamanya dia terbebaskan. Nah, jalan kedua itu dia kembali lagi ke dunia. Nah, kenapa orang bereinkarnasi itu dia kembali ke dunia? Karena ketika dia semasa dia masih hidup, dia masih memiliki keinginan, hasrat, tujuan yang belum tersampaikan, yang belum sampai ya maksudnya. Nah, ketika dia mati, nanti dia akan bertemu itu jiwanya kepada portal itu. Jadi ingin hidup kembali itu untuk menyelesaikan. Ini jangan dipotong dulu. Nah, keempat, ada yang namanya tuh di dalam istilah uka-uka gitu. Jadi Batara Karang itu sesungguhnya kenapa dia susah matinya tuh karena jiwanya, dunianya tuh masih melekat pada jasadnya gitu. Istilahnya gitulah. Tadi yang reinkarnasi itu yang punya keinginan yang masih banyak ya. Ketika yang keinginannya sudah tidak ada, gimana Iya. Bang? Berarti Dewa lah. tidak ada Jadi dewa. Jadi dewa. Dia jadi dewa, yang dimaksud itu manunggal kepada Allah. Jadi cahaya itu kembali ke cahaya itu. Jadi esensi kembali ke esensi gitu. Nah, neraka itu di dalam reinkarnasi. Jadi teori reinkarnasi Nanti dulu. itu terbantahkan karena teori reinkarnasi dia itu terus berlanjut katanya tadi. Ini kembali Jangan lagi dipotong kepada dulu. dewa. Kalau Jangan jadi dipotong dewa nggak ada dulu. lagi reinkarnasinya Kalau dong. ingin Banyak dewa membantah lagi di dunia. argumentasi, bantahlah dengan argumentasi seperti mana Pak Rahman. Pak Rahman tuh saya senang, dia bantah argumentasi dengan argumentasi. Itu saya sepakat. Kalau Tapi bicara kalau membantah dengan argumentasi alam hanya pikiran ya dengan kita bantah dengan alam pikiran. enggak, cocok. ini Reinkarnasi tadi teologis Bapak ini. bilang. Ini rumusnya, rumus Teologis keyakinan apa, ini. Kek? Nggak usah menggiring Nah. opini yang macam-macam Bapak. Anda tidak bisa diskusi, bicara reinkarnasi. Anda tidak bisa menerima perbedaan. Anda Nggak terlalu bisa menerima dekat perbedaan. mainnya. Enggak jauh mainnya ini. Ya
Di dalam diskusi media sosial itu kita tidak mengerti latar belakang orang yang berdiskusi. Artinya orang Indonesia itu lebih cenderung untuk welcome itu terhadap pandangan ataupun perbedaan. Kita jangan anti juga. Kadang-kadang ilmu yang kita yakini itu juga benarnya menurut kita, belum tentu juga benar menurut orang. Coba tunjukkan satu saja keyakinan yang absolut. Tidak ada kok, semua hanya teori imajinasi saja. Itu kan menurut teologi saja, menurut keyakinan itu. Nah, bilangkan saja Pak, jangan bicara teori. Jadi ya di dalam reinkarnasi itu, jangan di bertanya dalam yang lain. reinkarnasi itu, neraka itu dimaksudkan. Dulu baru kita tanggapi. Coba. Ya, Silakan, neraka itu dimaksudkan. Ada juga di dalam teori reinkarnasi itu, neraka itu yang dimaknai sebagai jiwa itu masih kembali ke dunia karena masih kemelekatan duniawinya itu masih tidak bisa lepas gitu. Jadi dia akan kembali lagi dengan dunia dan akan menjalani karmanya. Nah, misal dia berlaku jahat misalnya, dan dia akan hidup lagi dan dia akan menebus semua karmanya itu sampai betul-betul dia suci. Nah, itu baru dia terbebaskan. Seperti itu. Nah, yang disebut surga itu tadi sudah terbebaskan gitu. Kalau neraka tadi artinya dia melakukan banyak kesalahan dan dia harus tuntaskan kesalahan itu. Dia harus dihidupkan kembali untuk bertobat, artinya untuk membayar semua karmanya. Nah, seperti itu teori reinkarnasi. Makasih. Artinya dewa makin banyak dong, Bang? Ya memangnya Rasulullah di alam sana ada dewa. Dewa itu tahu dak? Dewa itu entitas yang lebih tinggi daripada kita. Rasulullah, Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu di langit sana tuh, di langit 1, 2, 3, 4 itu. Ya kalau dalam pandangan reinkarnasi itu diistilahkan mereka itu dewa. Kalau kita kan mengistilahkan mereka itu adalah apa misalnya tuh dalam Islam itu disebut roh suci ya, atau apa itu istilahnya tuh. Iya, oke. Atau ini istilah kata saja itu, istilah saja. Rasul, Nabi. Nabi dan Rasul. Oke. Nah, gitu aja lah istilahnya itu. Oke. Sifat yang terjadi pada keturunan kadang memang tidak sesuai dengan ayah dan ibunya, karena memang ada satu kriteria dalam disiplin ilmu, ada namanya dominan, saudaraku, ada namanya intermediate, dan adanya namanya resesif, kan? Paham? Nah, sifat dominan itu kalau misalnya dia cenderung kepada ibu dan bapaknya, itu dominan. Ya. Dominan bapak atau dominan ibu. Nah, betul. Kemudian ada namanya resesif. Jadi sifat yang menonjol dari ini tidak ada yang menonjol. Resesif. Kalau dominan bapak berarti resesif ibu. Kalau dominan ibu resesif bapak. Ada namanya intermediate. Intermediate ini tidak ada satu yang dominan di antara keduanya. Contoh, persilangan dua bunga merah dan putih akan menghasilkan putih, menghasilkan merah, dan menghasilkan warna pink atau merah jambu. Nah, merah jambu itu intermediate, tidak memihak kepada bapak, tidak memihak juga kepada ibu. Demikian pula penyakit, saudaraku. Saya meneliti beberapa penyakit tertentu yang sifatnya genetik. Istilah riwayat penyakit gitu ya, Pak ya? Ya. Contoh, contoh penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Ibu bapaknya tidak kena gula, tetapi neneknya pernah, orang tua dari bapak dan ibu ini ada riwayat, ternyata bisa menurun kepada cucunya, karena genetik gitu ya, genetik, karena resesif di ibu, resesif di bapak tidak DM, ibu tidak DM, kok anaknya bisa DM? Karena neneknya punya riwayat genetika DM, sehingga resesif tadi ini yang ibu, resesif sama bapak akan muncul pada cucu. Ini namanya, ini sifat resesif yang bergabung dengan resesif akan muncul satu penyakit, saudaraku. Nah, ini genetika bisa menerangkan ini tentang kejadian-kejadian yang tidak ada sama bapak, tidak ada sama ibu, tapi kok muncul sama cucu. Karena memang ada satu garis keturunan genetika dari atas, saudaraku. Beginilah menerangkan kenapa kok bisa DM ya, bapaknya tidak, ibunya tidak. Setelah ditelusuri dari orang tuanya ibu dan orang tuanya bapak, ternyata ada genetika yang ada sama ibu dan sama bapak, tetapi sifatnya resesif, tidak muncul
tidak muncul. Maka muncullah pada cucu, dan karena bergabungnya gen resesif tadi yang ada sama ibu dan bapak, maka muncul pada cucu. Ini sesuatu terjadi. Ini sesuatu yang terjadi secara ilmiah, bisa dibuktikan. Begitu saudaraku. Bisa diilmiahkan secara gen ya. Waalaikumsalam. Ya, Iya. secara gen. Iya. Berarti gen leluhur ini, kan- ini bisa ada sama cucu. Begitu. Iya, inkarnasi itu juga seperti itu Pak, tapi kan itu dilihat dari perspektif medis gitu kan. Nah, artinya gen itu bisa cenderung juga secara sifat gitu kan kepada orang tuanya. Kecenderungan itu saya betul sekali itu secara medis itu. Tetapi itu kita uji secara realitas juga ya betul itu kan, secara umumnya kan gitu kan. Jadi istilah itu buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, tetapi secara portal jiwa yang saya sebut tadi, surga yang dipahami di dalam aliran reinkarnasi itu artinya kebebasan itu sendiri. Kalau bahasa Islamnya itu manunggaling gitu kan, kaulo gusti gitu. Jadi nur itu akan bertemu dengan nur, itu akan menyatu dengan sejatinya. Nah, tapi di Muslim juga tuh ada ketika memang jiwa itu banyak kekotoran, dia harus dibersihkan dulu itu. Maka di dalam reinkarnasi dia dihidupkan kembali untuk menebus semua karmanya itu sampai betul-betul dia bersih. Nah, jadi kalau dia nanti dihidupkan lagi, tapi dia tidak sadar juga tuh, masih diberi kesempatan, masih berlaku lagi, dia akan seperti itu. Terus itu, makanya sesuai dengan firman Allah, sesungguhnya azab itu sangat pedih. Ya orang yang reinkarnasi hidup itu terus itu pedih juga itu. Karena dunia ini kan kita hidup, bekerja lalu mati gitu. Nggak ada arti di situ. Nah jadi ketika orang itu mati, dihidupkan lagi, mati, dihidupkan lagi, ya itu memang tersiksa gitu. Nah yang kalau di Muslim itu kan yang diharapkan itu jiwa itu terbebas dalam kemelekatan duniawi gitu kan. Sehingga betul-betul menyatu kepada Robnya tuh. Boleh nanya Kalau Bang. kita ambil dalil di surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100 saudaraku, itu tidak ada lagi. Coba host bisa buka surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Itu orang-orang tertentu mau kembali, untuk dulunya dia menyesalkan tidak berbuat baik, akhirnya meminta kembali, dan tidak ada satu jalan keluar diberikan oleh Allah untuk kembali. Ini kalau berdasarkan dalil saudaraku, saya dalil yang dibuktikan pedoman Al-Quran, bahwa orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar itu ingin kembali, tetapi Allah mengatakan tidak akan kembali seperti itu. Tapi ada persamaan juga Pak di situ. Cuman hukumannya itu berbeda konteks saja kan. Kalau di dalam paham reinkarnasi itu kan dengan disebut hukuman itu kan menebus karma gitu kan. Dia terhidup kembali untuk menebus karma ya. Sedangkan di Islam itu kan artinya dia tidak bisa dilahirkan kembali, tapi dia akan menjalankan hukumannya yang tempatnya itu sudah disiapkan gitu kan. Di situ berbeda, tapi kesamaannya ya sama-sama menjalani hukuman itu. Boleh nanya Bang nih Bang Lintas. Ya. Ini teori apa Pak? Reinkarnasi itu. Ya itu ajarannya apa itu? Ajaran apa itu? Hindu Buddha. Oh, itu Buddha ya. Kalau di dalam Islam tidak ada teori reinkarnasi itu. Ada secara itu ya, kalau di dalam Al-Quran ya tidak ada secara spesifik ya untuk berteori tentang reinkarnasi. Tetapi di dalam riwayat-riwayat ya banyak, malah makanya tadi saya sebutkan, saya itu pernah yang mana Bang? Ya 7 Adam yang berlalu itu. Tapi kan itu lemah yang nama riwayat, bukan untuk jadikan hujah juga. Tetapi ada, itu ada, informasi itu ada. Nah iya kalau ada ketika poinnya bisa ya artinya gini, dunia ini kiamat, dibentuk lagi, diisi lagi gitu teorinya. Nanti dunia ini mengalami kehancuran, nanti di reset sama Allah, diperbaiki lagi, nanti kehidupannya ada lagi. Seperti itu maksudnya teori 7 Adam yang berlalu itu. Tapi tetap hancur dunia ini, tetapi dijadikan baru kembali gitu. Berarti sudah 7 Adam yang berlalu begitu. Seperti itu teorinya. Artinya ketika nanti kiamat, keterangan yang seperti itu di dalam yaitu riwayat. Mana riwayatnya mana?
Boleh itu saya menanggapi? Nggak perlu juga nanya datanya di mana, saya ini kan ingatan saya aja. Kalau ndak ada data, dan itu sampean itu mengada-ada. Ya sekarang saya mau tanya kamu, kiamat itu apa artinya? Kiamat ya kiamat di Al-Quran Kiamat sudah itu banyak. bukan kehancuran, kiamat itu kebangkitan gitu. Loh, Makanya ini kalau teori apa lagi itu? iya itu kiam itu artinya bangkit, tidak ada kehancuran. Loh, di Al-Quran kan sudah Nah, kamu nggak ngerti kiamat itu apa? Begini ya Bang ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yaqumun nasu kal farasil mabthus. Itu kan kehancuran. Ketika gunung-gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Ini kan kehancuran. Iya, maka di situ. Anda mengatakan bukan kehancuran. Iya, kayak saya kan bahas tentang kata kiamat itu, bukan masalah ayat yang lain. Kan saya tanya tadi kiamat itu apa artinya, kan gitu. Lah iya, Artinya, anda mengatakan itu bukan kehancuran, sedangkan di ya bukan, Al-Quran iya kiamat itu artinya kebangkitan. Gimana ini? Dipaksa saya kiamat itu merubah kehancuran. artinya, merubah maknanya. Udah bukan begitu. Kiamat itu adalah kehancuran, dan setelah kiamat itu ada kehidupan yang lagi, namanya kehidupan Kiamat akhirat. itu diambil dari kata kiam. Kiam itu yang berarti bangkit atau kebangkitan. Saya kan sesuai apa ya, etimologi ya, itu kalau bahasa keren itu secara etimologi itu. Boleh Iya, saya Pak. menanggapi Kak Yaumul Lintas? kiamah. Yaumun itu hari, kiamah itu bangkit. Dan kapan itu bangkitnya? Ya setelah kehancuran itu. Ya makanya tadi kan teori tadi ketika sudah hancur kan dia Bukan dari Anda itu mengatakan kiamat itu bukan kehancuran. Ini kan ya dari menolak arti Al-Quran. katanya. Kan kata coba sih Kita buka-buka kasih ini sih. kesempatan ke yang lain, boleh? Kita kasih kesempatan Enggak gini buat loh, yang lain. saya klarifikasi. Tunggu Kiamat sebentar. itu ya diambil dari kata kiam. Kiam itu artinya bangkit. Itu sebetulnya yang saya bahas itu tentang Iya, katanya. itunya betul. Cuman kalau Anda apa mengatakan yang kiamat masalahnya? itu bukan kehancuran, itu Ya memang bukan katanya bangkit itu, gimana bisa dirubah jadi kehancuran di kebangkitan kok. kebangkitan itu setelah kehancuran, Bang. Iya, Jangan makanya langsung diambil kebangkitannya aja, begitu loh. Kalau Anda kan menolak kehancurannya, yang dibangkitkan yang Anda tarik. Ya ini arti kata itu yang saya maksudkan itu. Terserah Anda mau berkeyakinan bahwa kiamat itu bukan kebangkitan tetapi hancur dulu nanti bangkit, enggak apa-apa. Lah, Enggak masalah juga. itu ajaran Islam, Bang. Itu ajaran Al-Quran. Nah, kalau Oh, Anda kayak menolak gitu ya? itu, Nah, apakah terus, saya mempertanyakan? Oke, saya kan uji ajaran Islam ya. Kita akan diskusi tentang Islam sedikit. Islam itu agama apa bukan? Ini kok lain lah nanti. Enggak, kamu kan berbicara tentang Islam. Saya tanya Islam itu agama apa bukan? Ini saya itu kan saya Muslim. Ya, kalau Anda Bentar, Anda kasih Muslim. dulu kesempatan yang lain, boleh dong? Kesempatan buat Anda yang Muslim lain, boleh atau dong? non Muslim? Sebentar, boleh dong? Kasih kesempatan yang Saya lain, dulu ya. boleh ya? Weleh. Ya, boleh Umi, silakan. Menanggapi tentang reinkarnasi yang dinyatakan gitu Kak dong, enak Lintas. diskusinya. Iya. Ketika manusia mengalami kehancuran sesuatu itu relatif tergantung sudut pandang apa yang hancur. Saya tidak memandang tentang kehancuran fisik, tapi saya memandang tentang kehancuran sesuatu yang ada di dalam jiwa manusia. Ketika akhirnya manusia tidak lagi meyakini Allah dengan benar. Ketika reinkarnasi yang dinyatakan Kak Lintas itu dengan cara bertaubat. Dan akhirnya di situ ketika manusia bertaubat bisa kembali bangkit untuk melakukan dari apa yang harus dilakukan ketika poin pentingnya itu adalah ketaatan. Bagaimana ketika teorinya seperti itu? Betul, sebetulnya yang saya maksudkan seperti itu. Tidak bisa, Bu. Kalau orang itu sudah mati, ya mati mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat. Reinkarnasi jiwa, Bang, memperbaiki diri, ini poinnya. Dengan cara tobat. Seperti itu. Nah, kalau memang dalam keseharian ini dalam menyesali perbuatan karena kesalahan, itu bukan reinkarnasi. Nanti salah artinya. Reinkarnasi itu adalah kembalinya. Naiknya baru coba nyimak dari awal tuh enak tuh. Loh, saya tuh dari tadi nyimak, Bang. Oh, nyimak ya? Nyimak. Oh, Iya.
Ini kan Anda itu mengartikan lain lagi, itu adalah kembalinya roh. Itu secara medis kok, tadi kita uji tuh sama Dokter Rahman. Dia juga Dokter menjelaskan Rahman itu kan secara medis. secara Genetik. apa namanya, genetiknya Ya, nanti seperti itu bukan, reinkarnasi bukan itu. rohnya, bukan Iya, rohnya itu. Ya jiwanya seperti itu, sifat reinkarnasi sifat itu bisa dilihat dari genetik. Ya, Artinya sifat dan roh anak. itu beda, Bang. Nah, ya sifat itu kan melekat juga dengan jiwa. Gimana? Kan satu kesatuan antara jiwa dengan cuman sifat. lain kan. Ini kan kalau reinkarnasi yang Anda maksud itu kan rohnya. Ya roh itu kan bahasa Arab ya, bahasa jiwa itu kan Sanskerta, artinya sama, cuman itu beda bahasa saja, satunya Arab, satunya Lah kalau Sanskerta. yang dimaksud dari tadi Bang Rahman ini adalah jasadnya, ini ada nanti ada unsur genetik daripada bukan jasadnya yang kita bahas, tetapi sifatnya itu kecenderungan anak itu bisa ke orang Iya, tua, sifat bisa itu ke bagian ibu, ke daripada bapak. jasad, Abang. Termasuk riwayat penyakitnya juga itu ditemukan di dalam beberapa kasus medis. Begini, itu yang Bang, ya. dimaknai reinkarnasi Boleh. secara medis, bukan jangan langsung roh itu, jangan kayak gitu. Harus Begini, Bang, panjang ya. pembahasannya, jangan terlalu sempit dalam menyimpulkan Begini. gitu. Kok sempit langsung mencacis begitu. Di dalam tubuh manusia itu ada roh, ada jasad. Ya, jasad itu ya sifat itu bagian daripada jasad. Ya, jasad itu ya banyak itu unsurnya. Seperti Enggak lah, tangan, jasad kaki, kan dan benda lain mati. sebagainya. Jasad itu benda Taruh. mati. Terus menurut Abang Jasad di itu dalam roh ada. itu apa terdiri apa saja? Ya jasad itu kan sebuah wadah. Contoh gini, orang mengatakan bahwa akal itu ada di jasad. Sekarang orang mati itu kesadarannya itu ada. Kalau kita simpulkan bahwa semua sifat itu di jasad, berarti ketika mati kesadaran itu hilang berarti. Kesadaran kok ada di jasad orang mati. Jasad sudah hancur, Bang, kalau orang mati, Bang. Ya, Rohnya jasad, itu makanya coba saya tanya yang kamu. diangkat oleh Oke, Allah, Bang. oke, pelan-pelan, jangan pakai emosi. Saya tanya kamu. Enggak, itu tidak emosi saya. Itu Ya, biasa kalau pelan-pelan ya, diskusi kayak pelan-pelan, gitu saya. pelan-pelan ya. Ketika mati itu kesadarannya itu hilang atau tetap ada? Yang hancur ya, yang hancur. Enggak, pertanyaan saya kesadaran, nanti dulu hancurnya. Bukan kesadaran ini dimaksud. Orang mati itu rohnya itu masih ada dan bisa. Iya, juga. kesadarannya kemana coba? Kesadarannya. Kok kesadaran? Ini kesadaran ini. Kamu ngerti Ya. nggak kesadaran? Contoh gini, pernah nggak dengar orang mati suri? Ketika dia mati jasadnya, dia berjalan, dia mengingat semua apa yang ada di alam itu, di alam kedua itu. Itu salah satu contohnya tuh mati suri. Padahal fisiknya mati, tapi kesadarannya itu ikut dengan jiwanya. Ya itu masuk Artinya rohnya, kesadarannya Bang. itu tetap ada gitu, walaupun jasadnya mati. Makanya saya katakan tadi jasad itu adalah sebuah wadah. Sebetulnya yang berperan di situ adalah roh itu sendiri. Nah, Oke, itu. begini. Menurut Abang, di dalam unsur tubuh manusia itu ada apa saja? Oh iya, banyak lah, ada darah, ada sel, ada Nanda. tulang, ada daging. Nah, iya, siapa memungkiri. Menurut saya, Bang, nanti sampean itu dibantah. Menurut saya itu ada dua, ada roh, ada jasad. Kalau roh, ya roh. Kesadar. Jangan Maka saya tanya dipotong orang dulu. mati itu kesadarannya. Jangan dipotong itu. dulu, Bang. Jangan dipotong dulu. Enggak, Ya, konteksnya biarkan udah saya. kemana-mana ini konteksnya. Lah, kok kemana-mana? Ini kan sudah nyambung, Bang, dengan apa yang kita bahas, Bang. Kan saya tanya itu kesadaran. Contoh gini, ketika Zerlock itu mati, apakah kesadaran Zerlock itu juga mati? Seperti jasad. Mati. Berarti Zerlock tidak bisa mengingat apalagi kesalahan-kesalahan Zerlock di dalam jiwa itu. Ya, rohnya itu kembali kepada Allah. Loh, ini masa keyakinan Islam seperti itu? Saya baru ini, kamu ini Islam yang mana ini? Islam, Bang. Boleh ikutan Iya, saya iya, iya, berbicara iya. tentang reinkarnasi. Saya pikir ketika apapun yang terjadi di Nanti alam disclaimer. semesta. Nanti disclaimer. Sebentar, Yang saya- sebentar. Disclaimer. Jujur aja ya, saya kaget loh ketika Zerlock berpernyataan, ketika orang mati itu kesadarannya mati. Artinya semua kesalahan kita ini tidak perlu dipertanggungjawab berarti. Loh, tadi Abang enggak dengar ini. Sebentar, boleh, yang boleh. dipertanggungjawabkan, Bang. Boleh. Rohnya ini kembali Boleh. kepada Allah. Dan roh yang nanti yang menerima dia itu apakah mendapatkan nikmat dan Jiwa apakah itu sama dia itu dengan roh mendapat yang tappingan. Jiwa itu bahasa Sanskerta, roh itu bahasa Arab. Itu aja. Lanjut. Boleh. itu, ya sudahlah itu. Itu Halo, ya sudah, itu boleh dong pasnya. ikutan. Ya, Halo, ya, boleh ini dong pasnya, ikutan. pasnya. Ya.
Saya meyakini ketika segala yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah dan itu yang terbaik menurut Allah. Di situ ketika ada teori reinkarnasi itu di agama Buddha dan Hindu, kita benar-benar ketika orang yang yakin bahwa Allah Sang Pencipta itu adalah hanya satu, saya tidak bisa menafikan reinkarnasi itu benar-benar tidak ada gitu, seperti itu. Mudah bagi Allah dengan teknik apapun, dengan cara apapun yang Allah kehendaki ketika seseorang manusia kembali hadir dengan cara reinkarnasi seperti itu gitu. Ada penjelasan yang saya pahami ketika reinkarnasi jasad pun itu bisa, karena ada teori bahwa yang ada di alam semesta ini tidak hilang, hanya berubah bentuk, berubah wujud. Contoh misalkan jasad yang mati di situ dikubur dan di situ terurai menjadi zat-zat yang lain dan di situ menjadi berubah menjadi nutrisi tumbuhan dimakan lagi sama manusia. Jadi berulang berputar seperti itu siklusnya. Hanya ada perubahan bentuk aja, tapi intinya poinnya di situ adalah zat-zat yang kembali yang berulang dari jasad kita yang terurai dimakan oleh tumbuhan, jadi nutrisi tumbuhan buah itu dimakan oleh binatang dan atau yang langsung dimakan kita sebagai seorang ibu. Tadi jelas bahwa kata Bang Rahman sendiri ketika tubuh manusia yang terbentuk di rahim ibunya itu adalah tambahan dari nutrisi yang ibu itu sendiri makan. Ketika makanan itu ya berasal dari alam. Jadi itu adalah siklus ya, siklus. Saya pikir ini adalah penjelasan reinkarnasi jasad. Jadi gini. Terus yang kedua, sebentar Bang, sebentar. Saya tidak bisa menafikan ketika reinkarnasi itu adalah 0, kosong gitu. Sangat mudah, saya yakin ketika reinkarnasi itu bagi Allah mudah bagi Allah ketika untuk memunculkan reinkarnasi. Contoh misalkan seperti ini, kita meyakini tentang Isa Al-Masih itu di akhir zaman akan kembali. Saya pikir tidak akan tiba-tiba sosok Al-Masih turun dari langit gejlek gitu kan, seperti itu. Itu sepertinya sesuatu yang tidak masuk akal. Sangat mungkin munculnya Isa Al-Masih itu adalah terlahir kembali seseorang yang berjiwa Al-Masih. Itu pemahaman saya tentang reinkarnasi. Jadi Al-Masih itu bukan muncul kayak alien gitu kan, yang tiba-tiba turun dari langit menjadi sosok manusia dewasa, tapi sangat mungkin itu adalah terjadi. Al-Masih itu melalui reinkarnasi keluar dari seorang bayi kembali. Itu pemahaman saya tentang reinkarnasi. Jadi tidak bisa kita menolak Boleh saya tanggapi reinkarnasi. ini? Nanti ya, saya narasi dulu. Silakan. Saya narasi dulu gantian saya. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa setelah dunia ini dihancurkan, lalu diriset kembali dan ada kehidupan lagi. Contoh misalnya gini, kita mau lihat perspektif Al-Quran, ayat Surat Hud 108. Jadi surga dan neraka itu situasinya ketika langit dan bumi itu ada gitu, artinya di dunia gitu kan. Arti neraka itu bisa dimakna dunia, surga itu bisa dimakna di dunia ini juga, Bang, tempatnya gitu. Dibaca artinya aja Bang, kalau bisa Ya, baca dengan gimana? perumpama ya surga itu ya itu yang disebut surga itu selagi langit dan bumi itu ada gitu. Nah, langit yang kita makna itu kan pasti langit yang ini, langit yang mana lagi coba? Itu di Hud 108 itu. Cek aja. Bisa dibacakan nanti. Dicek aja itu pakai Google. Aduh, manja sekali. Oh. Begini Iya, saya manja tanggapi sekali saya ini, Farel, Mas. selamat bergabung Bang Farel. Saya Saya kalau sampai 2 enak. Bunda Ini Fitri, satu doang. Bunda Bang Pusat, ya selamat bergabung. Semuanya lah. Bang Rahmat, Iya. semuanya lo. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal. Pokoknya semuanya lah. Oke Bang. Ya,
Selamat Iya, untuk semuanya. Ya, saya tanggapi dari hostnya dulu, Bang. Ini kan Boleh, Muslim silakan. ini, Bang, bercadar gitu loh, Bang. Lah kok mau ada di ajaran agama Islam reinkarnasi? Bahkan Nabi Isa disebut reinkarnasi. Nanti Nabi Isa itu di Al-Quran sudah jelas. Nabi Isa itu tidak mati, diangkat oleh Allah. Ini kok ada sampean mengada-ada reinkarnasi? Itu poin yang Kamu pertama. ini mainnya belum jauh. Itu dulu, tar dulu, jangan dipotong. Nanti Jadi gejlok ya. Al-Quran sudah jelas. Tiba-tiba kayak alien. Emang Nabi Isa kayak alien nanti. Tiba-tiba muncul dari langit. Ini itu pernyataan Al-Quran tiba-tiba. Bunda, bahwasannya Nabi Isa itu tidak meninggal di Al-Quran. Dan orang yang ayatnya mungkin bisa disambian dilihat, orang yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang di situ masuk dan rupanya itu disamakan dengan Nabi Isa. Itu ajaran Al-Quran itu. Udah sampean kok Ini kemana-mana konteksnya ini, enggak seru lagi nih. Ini Enggak, konteksnya udah keluar saya tema. nanggapi, tar dulu, Pak. Saya tanggapi ini dari karena tadi mempercayai reinkarnasi sebagaimana Allah itu menginkarnasi Nabi Isa, kan begitu konteksnya. Lah bagi Allah itu Waktu saya ini tidak banyak ngajarin kalian. Iya. Aduh, apa diajarin kalau ajaran itu sesat, Bang? Gini, Pak, terus bagi Allah itu memang nggak ada sulitnya. Bahkan sekarang pun semuanya orang langsung hidup, nggak ada sulitnya bagi Allah. Itu kalau Ya, kembali yang ke sulit Itu belum itu mengerti nanti akal Mas. manusia Nanti. yang begitu Gini, sulit Zerlo. menerima Itu, apapun. ntar dulu, Nanti Bang. nanti dulu, Mas, Ntar nanti dulu, Mas. Bang. Zerlock Sekarang ini belum misalkan orang yang paham mati-mati. reinkarnasi yang saya maksudkan. Ntar dulu, Kamu saya belum tanggapi Kamu hostnya belum dulu. paham dengan reinkarnasi Saya yang saya tanggapi hostnya maksudkan. dulu. Itu Saya poin menanggapi itu. hostnya dulu. Ntar dulu tanggapan dari Anda. Saya menanggapi hostnya. Memang Allah itu maha kuasa untuk apa? Cuman ini ajarannya Islam itu tidak ada reinkarnasi, ya begitu loh. Kalau roh itu sudah mati, dicabut dan kembali kepada Allah, itu mempertanggungjawabkan, ya, mempertanggungjawabkan apa yang jadi perbuat, tidak akan kembali lagi sudah. Itu Emang di dalam Buddha ajaran bukan Islam. emang Buddha di Lu luar sampai kok dari orang- kehendak Allah. Emang Buddha Sudah, Hindu itu di luar dari kehendak Allah. Saya Ini meyakini jangan ketika dikaitkan Buddha dengan Hindu ajaran keduanya Buddha, atas ajaran kehendak Buddha Allah. pun. Ini tidak Kita bawa Hindu berbicara Buddha. tentang- Ini ajaran saya sendiri. Saya nih yang Enggak, Bang, mencetuskan saya ajaran menanggapi pertama kali. Tapi dari ketika Ini tentang Buddha ajaran Hindu pun itu dua-duanya yang kehendak mau Allah. saya deklarasikan sebentar lagi. Di dalam Tidak ada Islam urusan tidak Hindu ada Buddha. istilah reinkarnasi, itu tidak ada. Kalau faktor genetik turunan itu yang dikatakan Bang Rahman itu Ada urusannya iya. dengan Hindu Buddha. Ini Iya. ajaran yang saya ciptakan sendiri itu. Mau saya perkenalkan, saya bikin bukunya bentar lagi. Ya, ini namanya ajaran sesat itu. Untuk apa sampai mengajarkan Dengarkan sesat kepada dulu. orang? Iya, kok langsung sesat-sesat gimana? Iya. Ente ini kayak orang Arab. Ente ini kayak orang Arab. Kafir, sesat, kafir, sesat. Orang Arab kan gitu. Bagaimana tidak sesat? Anda itu kan mengatasnamakan Islam. Terus di Islam Ente ada ini katanya. orang Indonesia apa orang Arab dulu? Saya tanya. Aduh, kok nanya-nanya gitu. Anda mengatasnamakan Islam. Di Al-Quran Nggak ada ada. saya mengatasnamakan ente Loh. dari tadi itu bilang Islam yang saya aja paham saya sendiri di sini kok. Nggak ada Judul room ini, Bang. Judul room ini bukan Islam, tapi judul room ini adalah Allah dan kehendaknya. Itu ya poinnya. Itu Jadi nama apapun hostnya. yang terjadi itu kehendak Allah. Ini judul room, bukan nama saya. Lintasnya Nama room ini. Begini Kehendak Bunda, Allah. sampai Ini itu. Poin yang saya yang angkat akan kehendak saya bukan Allah Islam, sebarkan tapi sebentar kehendak lagi. Allah. Paham ini akan saya sebarkan secara Ya, Kehendak luas. Allah. kehendak Allah itu jangan menyalahi daripada aturan-aturan Islam. Misalkan begini, Allah itu kan Islam bisa, itu kan maha. bagian dari Ntar kehendak dulu. Allah, Bang. Debat Islam kita itu nggak enak, kita bagian diskusi dari coba. kehendak Aduh, ini nggak ada Allah. pengetahuan nanti debat Loh. jelas ini. Coba nanti Lah, saya terangkan dulu tuh. ini pemahaman yang salah. Saya ini berusaha untuk meluruskan. Begitu loh. Semuanya kalau dikembalikan kepada kehendak Allah, Allah itu memang maha kuasa. Cuman kekuasaan Allah itu tidak mungkin mengecilkan derajat keluhurannya. Begitu loh. Misalkan suatu Aduh, contoh kayak jadilah begini. Islam jangan seperti Islam Loh. Arab, itu pesan Soekarno. Loh, jangan kata siapa Islam itu datangnya dari Arab kok. Nabi Berarti Muhammad Islam itu itu Dari orang Allah, Arab kok. Bang. Berarti Dari Islam itu Allah. orang Arab.
Iya bun, kalau dari Allah, cuman itu Nabi Islam Muhammad untuk itu orang dari Arab orang apa Arab bukan? bun. Untuk orang Lah, Arab sampean ya Islamnya. kok tidak mau ke Arab? Wong nabinya sampean itu orang Bukan Arab. itu Soekarno yang bilang, kata Soekarno, kalau wong Indonesia itu jadilah Islam Indonesia, jangan Islam Arab, gitu maksudnya tuh. Iya, Islam Indonesia yang sama dengan orang Arab, begitu. Iya, tapi ente itu dari tadi kayak orang Arab, kafir sesat. Yang namanya kafir, sesat. Islam itu tidak mengenal di Indonesia, Bid'ah, tidak kafir mengenal ente, sesat Taiwan, ente. tidak mengenal Tokyo. Ziarah kubur, Semua sesat. ajaran Islam itu sama. Taraweh, Sholatnya orang Islam itu sama. Nangis di kubur orang tua, Puasanya kafir. orang Islam itu Gimana sama. ini? Begitu. Semuanya ajaran. Kalau Anda ini termasuk mengacaukan ajaran Islam, makanya Saya mau terus tanya bantah. kamu, jarak kubur itu gimana? Sesat nggak itu jarak kubur? Kata siapa sejarah kubur sesat? Saya nggak Orang- mengatakan sejarah sesat. Orang Arab mengatakan sesat. Arab tuh Wahabi semua tuh isinya. Saya tidak mengatakan sesat. Itu Nah, adalah berarti tawassul. sampean Islam Indonesia. Tuh. Saya tidak mengenal Islam itu sama. ada Indonesia, tidak ada Arab, tidak ada, itu sama. Ajarannya satu, Al-Quran dan hadis itu pedomannya. Sama itu kan ada mengacaukan pemahaman Islam itu ada reinkarnasi, bikin ini kacau. malas kalau di framing terus ya. Kenapa kalian itu senang tuh framing saya? Saya itu tidak Bang Lintas, bawa. kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu. Gini Zerlock, di dalam Lu, diskusi kita lu jangan keyakinannya bercerita apa, keyakinan dulu. Lu Kita keyakinan apa, Bang? Berteori dulu tuh, berteori. Entar dulu, kalau boleh tahu, lu keyakinan apa? Apa? Keyakinan Lu- saya Samawi. Oh, Samawi. Ya. Samawi, Ya. ya. Begitu Kitab dah. Samawi ya Lintas. Hah? Kitab Samawi ya. Iya, kan dia kan nanya keyakinan saya Samawi saya bilang. Iya. Kitab Ya, Tuhan. Samawi Saya- itu banyak loh. Kalau saya langit dan bumi, ketika Allah yang Ya menciptakannya. bantai aja, mana Jadi mana Allah yang enaknya, saya bantai pegang. aja. Bantai aja yang mana enaknya. Allah yang saya Ya, pegang teguh. Ini harusnya itu Samawi aja. ikut-ikutan. Di Islam itu ada reinkarnasi. Mana itu kalau ada itu? Tunjukkan itu ayat-ayat Oke, Al-Quran. saya tunjukkan ya. Reinkarnasi Saya tunjukkan. kehendak Saya Allah. tunjukkan diam. Master tunjukkan. Oke, di dalam surat Hud ya ayat 108. Itu surga itu kondisinya ada langit dan bumi di situ. Artinya di dunia itu reinkarnasi. Itu coba buka tuh, cek tuh Google tuh. Cek. Apa? Di mana dunia Ya, ada cek lagi? kamu ini manja. Tadi kamu ngomong dalil, ketika ditanya data kamu nyuruh saya Makanya, ngecek. Sekarang Bang, kamu ya. ngecek juga dong, jangan manja dong. Gini, Cek, Bang, ya. cek, Oke. cek. Begini Bang, dengerin saya Bang ya. Kalau Nah, melihat arti Al-Quran itu harus lihat dulu. Kalau memang tidak Saya betul tidak tahu dipaham. menau. Pokoknya kalau saya salah, depak salah. Departemen Agama salah. Pokoknya saya itu aja. Nah, iya pokoknya. makanya. Pusing. Enggak Iya. pusing-pusing. pokoknya. Arti itu kadang Pokok membutuhkan besok kita demo ke penafsiran. depak tuh. Kita demo ke Iya. depak. Kenapa Islam disebut agama itu? Kita demo. Tar tuh dulu, di departemen. tar dulu Bang. Iya, arti itu kadang membutuhkan penafsiran. Satu contoh Pokoknya Bang. saya Contoh, salah, Bang. depak salah, kemenak Oh, salah. iya. Itu aja poinnya. Ya, yadullahi fauqa aydihim umumnya. Terus diartikan sama debat tangannya Allah itu di atas tangan segala-galanya. Pokoknya saya tidak ada urusan. Pokoknya saya akan menyebarkan paham reinkarnasi secara masif sebentar. Ya lagi. terserah Saya Anda, bikin cuma buku. pahaman Anda itu sesat gitu abangnya. Akan saya ledakan pemahaman ini secara internasional tuh. Ini Saya aja akan sampean menjadi nabi di situ. apa namanya di apa, Jadi melalui nabi saya baru. aja tidak bisa sampean lalu meledak kemana kayak bom aja. Kamu ini tidak ngerti reinkarnasi yang saya maksudkan. Coba kamu pelan-pelan dengar dulu ya. Dengar dulu Saya ya. tadi udah nyimak Bang, saya sudah mengambil keputusan Iya nih dari saya orang. saya. Enggak, kamu gagal itu. Cacat itu. Apa itu namanya tuh? Logika kamu tuh cacat. Gak paham. Lagi, ayo Gak coba paham. dijelasin lagi. Coba. Cacat. Ayo coba nanti, ayo. Oke, reinkarnasi itu dia banyak. Dia kalau secara kedokteran, secara genetik ya, itu betul yang disebutkan Pak Rahman tadi. Artinya sel itu akan cenderung 50-50 antara bapak dan ibunya. Contoh gini, kita berbicara Saya terima. sederhana saja ya, karena kamu ini RAM 1 jadi saya turunin bahasa saya ini.
Iya. Terus. Coba kamu itu punya tetangga kan? Ya, kalau Pasti punya anak kan? Nah, biasanya anak tetangga kamu sudah saya itu tahu itu Bang Rahman tadi sudah. Nah, itu yang saya masuk Narasi kayak reinkarnasi gitu. secara medis itu. Ini ada juga secara jiwa. Secara jiwa ini masuknya ke sifat gitu. Nah, jiwanya itu Wele, sampean ada jiwa. wele, Tadi wele. bilang kiamat tidak ada. Bukan Terus, kiamat tidak surga. ada. Kiamat itu Surga. bukan kehancuran, tapi Loh. kiamat itu kebangkitan. Kenapa saya bilang gitu? Karena kiamat itu diambil dari kata kiam. Kiam itu artinya bangkit. Bang. Itu. Bang, Gimana Bang, ini? coba. Ente ini orang muslim tapi PA juga ya tentang bahasa. Bang, sampean itu Bang ya, sampangnya itu ya. Ini Cara etimologi, tahu agama linguistik. sedikit, Tahu nggak tahu linguistik? agama sedikit, sok tahu sampean itu. Lihat di situ yaumul kiamah itu. Ya, dibilang sok Iya, tahu. begitu. gimana? Yaumul kiamah di mana-mana yaumul kiamah itu di Al-Qur'an yaumil akhir. Iya, dia nggak ada kehancuran. Itu artinya Lah, kebangkitan. itu yaumul akhir itu apa? Yaumul kiamah artinya yaumul Hari akhir. akhir itu ketika kamu sudah meniadakan kedunguanmu. Nah, ketika kedunguanmu itu ini- tiada, itu hari akhir namanya tuh. Ini Lupain sudah itu. nyelang personal ya, tak bisa. Bu, kalau gimana nyerang personal belum lah. Kalau nyerang personal tuh saya cubit kamu misalnya. Ya, Itu baru nyerang personal. lihat, Itu Bang, di pemahamanmu tafsir yang saya serang. Al-Quran. Jadi di tafsir Al-Quran, ya tafsir apa aja? Yaumul kiamah itu yaumul akhir. Aduh. Sampai mengerti. Najmu, serang dia nih Najmu nih. Ya, Serang dia. Sampai Murid itu saya serang. mengerti begini Bang ya. Sampai itu mengerti Murid, kata-kata serang. koma. Serang ini nyamuk Ya. ini serang. Ya, Lintas. sampai itu mengerti kata-kata koma. Koma itu kan bangkit. Sampai mengerti begitu aja Bukan langsung koma, menyimpulkan. bahasa Arabnya kiam. Kalau koma itu bahasa medis artinya sekarat itu. PowerPoint itu. Tuh, ini lagi salah lagi, aduh. Makanya koma kiamun, ya. Koma itu kalau apa Bang namanya kalau Zerlok, di masa sih yang tafsirnya benar itu. cuman Bang Zerlok aja, yang lain salah? Masa Oh, tidak pokoknya ada dari itu loh. pendapat orang lain? Sherlock ini nyamuk serang. Ini tahu Iya, aja. jangan merasa diri benar dong. Kita Mulai hargai minta pendapat Najmu. orang lain. Lah, iya saya menghargai kalau benar, kalau salah apanya yang dihargai. Ini lintas Hari- sih mulai. yang Iya, menerima itu. ketika pola pikir yang berbeda lah. Gini. Ya, Kita enggak, belum ini masuk. pola pikirnya sudah menyalahi daripada Al-Quran, Gimana Bun. diskusi kamu terus yang ngomong? Coba Ya. gantian. Ini nyerocos aja kayak bebek ini. Gantian dong. Ayo coba. Kebenaran itu hanya sebuah sudut pandang. Tidak ada keyakinan itu yang bersifatnya itu absolut secara Loh, kebenaran. Itu ini semuanya lagi. secara teologis itu semuanya secara kepercayaan masing-masing. Kamu mengatakan kamu benar, belum tentu juga sesama muslim mengaku bahwa pahammu itu benar walaupun kamu Oke, muslim juga. kan gitu. saya sekarang. Allah itu ada. Kalau ada spill dong. Allah itu ada. Itu kalau Ya, sebagai seorang muslim itu sudah absolut. Yo gimana absolut itu harus empirik gitu tuh. Tepain harus empiris itu. Coba Tadi spill. katanya tadi kebenaran tidak absolut. Spill. Pokoknya spill titik. Ayo. Coba. Katanya Jadi- tadi Allah ada. Coba dong kamu jelaskan di mana tempatnya, seperti apa wujudnya, mirip kamu apa kagak tuh. Nah, ini menasihati orang bodoh saya ya. Kalau kayak gini nih. Loh kan kamu tadi yang bilang ada. Ini kalau saya memberikan kuliah seperti ini mungkin 2 jam nanti. Nah, kalau saya cuma 2 menit. Kalau di dalam ajaran Islam sederhana, Bang. Adanya sesuatu itu menandakan ada yang membuat. Ya, berarti Itu ada. Allah itu apa jadi? Allah itu apa jadi? Ayo. Ya ada. Ya di mana adanya? Seperti apa? Nah, makanya Nah, ini nih. butuh apa namanya? Butuh pemahaman mulai dari Allah itu wujud, ada. Tar dulu, jangan dipotong. Allah itu wujud, punya sifat wujud. Wujud itu ada. Loh, kapan adanya Allah itu? Wujud kidem. Jadi adanya Allah itu mulai dahulu. Kamu tahu nggak? Loh, arti dipotong wujud? lagi. Arti wujud itu dipotong tampak. lagi. Bukan ada, arti wujud itu tampak, terlihat, bukan Di ada, tidak ada. mana? Di Dalam mana? dalam Di kamus mana? 100 negara yang mengatakan wujud itu ada atau tidak ada. Itu Tampak. Wujud itu sudah tampak, dipotong. artinya Tapi terlihat. terusin. visual, Nulisin apa gitu. enggak, Hos? Ini memberikan kuliah ini gratis kok. Wele.
Allah itu asma. Allah itu punya sifat wujud. Jadi untuk mengenal Allah itu wujud. Ini Tandanya lagi Allah sifat itu wujud. wujud. Coba konsisten dong. Allah itu kan wujud, kata kamu loh ya. Betul ya? Pelan-pelan, betul, pelan-pelan. Saya dikte kalau saya subsidi nih kamu nih. Betul ya? Oke. Allah itu wujud ya. Ayo. Oke. Nah, wujud Ya. itu artinya tampak, terlihat. Nah, sekarang tunjukkan seperti apa tuh Allah. Gimana ada langsung sesuatu yang wujud ini kamu Ya coba ya. kentutnya sampean itu nampak makanya saya benda. bilang kamu ini tidak ngerti etimologis itu. Poin itu. Kentutnya sampean itu nampak benda. Iya Pak, ya tampak lah kan Kentutnya sampean itu ada nampak gas benda. itu. Ada gas itu bisa dilihat dari mikroskop tuh, kelipatan 20 tuh. Ada bakteri di situ tuh. Loh, ngeles lagi. Ya memang ada, kamu lihat aja pakai mikroskop tuh yang kelipatan 20 Kenyataannya 30 itu. bau kentut itu ada baunya Oke, berarti Allah seperti makhluk ya? Kayak gitu ya perumpamannya. makanya jangan dipotong masalah. Seperti kentut ya, Masya Allah. Masya Allah. Enggak, saya enggak ngomong gitu ya. Loh, Neng, ini sampean ini muslimah kok Allah seperti kentut. Masya Allah. Andian ini Iya kamu Kok loh, analoginya kamu itu membuat rendah perumpamaannya amat? itu kayak gitu. Harusnya umpama Loh, kamu tuh kayak bukan, tapi angin bukan atau bukan apa gitu. saya itu menunjukkan ke Anda itu wujud itu harus nampak. Oke, Ya, belum tentu. berarti oke, berarti Allah itu Ini- ada ini gitu ya. Oke, kurang saya masuk. ajar host ini. Allah Oke, itu saya seperti masuk. kentut ini. Oke, saya masuk ke kedunguan mulu dulu. Wah, Jadi Allah itu ada ya. Tuhan bercadar gitu. Enggak, saya Allah nanya dulu bilang. Allah itu ada kan, betul kan? Ada kan? Ya ada bang. Nah, 1 atau 2? Loh. Nah, Jangan ditanya gitu kalau seorang muslim bang. Oke, berarti Wallahu Allah itu ahad. ada, tidak berjumlah ya, tidak berbilang ya. Ya. Gitu ya, betul. Itu sudah yang biasa diketahui orang-orang muslim. Iya. Jangan ditanya bang. Yang repot itu loh, yang repot Oke, itu loh. berarti Allah itu kan tidak berbentuk dan tidak wujudnya tidak sama seperti kita. Laisa kami selisaiun gitu ya. Oh pinter juga. Bukan, ini saya malah jelasin, ini bukan di kamu ini. Yang mana ini? Harusnya kamu yang jelasin. Nah, ini kawan saya tawa ya. Ah, terus kamu nyuri ilmu saya nih, nggak mau udah saya jelasin dia bayar dicuri. Tidak mau orang sesat. Ya jelasin lah lintas. Orang sesat. Mau saya dicuri dia nanti. Tidak. Nggak apa-apa lah. Jadi wujud itu ya kalau Ya, terusin, kita terusin, lihat terusin. terjemahannya atau makna atau artinya, wujud itu artinya tampak. Tetapi yang Tampak dimaksudkan wujud, lagi. iya nanti dulu yang dimaksudkan wujud Allah itu bukan seperti tampak seakan-akan kita melihat ya benda materi, imateri, makhluk, angin, apalah pokoknya bukan gitu lah intinya. Nah, itu yang disebut wujud itu gitu. Dan terus Allah itu ada. Kenapa ada? Karena tidak akan mungkin dunia ini tidak ada yang menciptakan. Itu secara akal sehat. Berarti Allah itu hukumnya Kamu yang wajib ada. jelasin itu. Ya kan tadi kamu minta saya jelasin. Loh sampean yang minta. Tuh buat orang ini. Kamu saya suruh jelasin, kamu lama banget ngejelasinnya sampai 2 jam saya harus nunggu. Makanya saya 2 menit aja tuh. Ayo terus. Ya, Ya, kamu nyuri itu. nggak apa-apa lah. Ya, kalau benar apa-apa saya ambil bang. Tapi kalau sesat. Reinkarnasi aja. Saya malas, saya ini posisinya Hindu sekarang. Dia Saya ini tukar Hindu. topik lagi. Saya ini Hindu. Reinkarnasi saya ini. lagi. Jangan tukar topik. Terus. Ilmu itu kalau bermanfaat bagi saya ambil dari siapapun. Oke. Jadi saya ambil ada hadis Evolusi qudsi namanya. ya. Biasa Hadis tuh. qudsi. Ini hadis qudsi nih, ya. Apa Ya, tuh hadis itu qudsi hadis. bang? Ya ini saya mau ngomong nih belum Bang, nih. Tenang, Bang, hadis belum qudsi ini itu baru apa, mau Bang? ngomong saya nih. Jangan dipotong Dah. dulu. Wah, malah saya ngomong aja belum, saya baru jelasin tuh. Iya, biar tidak lebih apa itu hadis qudsi bang? Hadis qudsi itu wangsit itu atau ilham itu. Luang kesit ada. Nah, kamu aja nggak ngerti hadis qudsi, kamu nanya saya kasih ilmunya kamu Wangsit. bantah. Emangnya Nabi Hadis itu- qudsi itu perkataan Allah yang datang melalui tafakur atau mimpi atau wangsit atau apalah itu pokoknya yang bersifat langsung khusus, pokoknya khusus itu. Tapi dia bukan Kepada siapa? bukan Al-Qur'an, tapi dia bukan Kepada Al-Qur'an. siapa? Ya kepada Nabi Muhammad, kepada siapa lagi? Masa kepada ente? Lanjut. Nah, kayak gitu dong tadi nyonyosnya kamu. Jadi saya bacakan tuh bunyinya. Ya kalau benar saya oke, saya bilang benar bang. Kalau salah saya. Laulaka ya titik ma khalaqtul afla. Tidak kuciptakan dunia beserta isinya kalau bukan Laulaka karena atau kok engkau. dipotong barusan itu laulaka? Ya Ya. sebetulnya dia tuh bunyinya laulaka
Mahalakul terus? afla. Tetapi kan kalau bukan karena engkau di situ disebut Ahmad atau Nur atau manifest di situ. Loh, kok Gak mau lah, saya kamu curi ilmu saya, malah saya kamu curi ilmu saya. Loh. Jangan berubah-ubah. Bang Jangan Zerlok, merubah hati kalau kenapa itu. ketika dari Allah tidak diterima, tapi ketika dari Nabi Muhammad diterima? Iya. Dari Saya Nabi Muhammad menyatakan pasti. tadi ketika Bun. reinkarnasi ada atas kehendak Allah, tapi Anda tidak mau menerima ketika reinkarnasi itu adalah Kita bahas ada atas tadi kehendak Allah. reinkarnasi secara Tapi ketika- pandangan medis. Tapi Sama ketika Dr. Rahman dari kata istilah Bang Lintas dari Rasulullah Muhammad begitu mudah Anda menerimanya. Tapi ketika itu datang dari Allah, kenapa Anda menolaknya? Mana yang datang dari Allah reinkarnasi? Padahal Nabi Muhammad itu dari Allah. Mana reinkarnasi itu datang dari Allah? Ada ayat. Ada ayatnya surat Hud ayat 108 tadi, Oh, coba surat Hud. dicek dulu tuh. Surat Hud lagi. Ya, itu kan ayatnya. Ilmu Allah tuh hanya sebatas Al-Quran. Ilmu Allah itu begitu luas. Al-Quran itu Bun. hanya setitik pengetahuan dari Allah. Saya mau balas tappingan. Laulaka ya Muhammad mahalatul afla. Di situ aslinya tidak ada kata Muhammad. Muhammad itu kan nabi gitu. Nabi Muhammad yang berwujud fisik. Harusnya laulaka ya Ahmad mahalatul afla. Tapi kata Ahmad juga nggak ada. Yang adanya laulaka ya mahalatul afla. Itu tuh yang tappingan ini. Kamu ini PA juga yang tapping ini. Yud. Orang lah semuanya dibilang PA. Apa sendiri PA. Aduh, di mana ini? Siapa yang perlu ditangkap ini? Kacau semua ini. Saya jelasin ya. Saya jelasin dulu tentang tauhid ini sebentar, Sherlock. Kan kamu minta saya jelasin tuh. Ya udah. Oke, lanjut. sebelum- Jadi biar saya sebelum- diam. Ya. Saya mute. Kamu berguru ya, ngaku ya. Oke, murid, tak terangi ya poin-poinnya itu. Jadi, Ini diskusi Allah bukan murid, bukan. Jangan anggap saya kamu guru. Ya dalam hati aja nggak apa-apa kok, barang nggak ada yang tahu juga. Kayak gini ya, mute ya. Jadi Allah itu menciptakan yang namanya sebab awal atau awal sebab. Nah itu yang dimaksud nur. Jadi nur itu juga ciptaan. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal ciptaannya. Apa ciptaannya itu awal dari sebab atau sebab awal gitu. Jadi Allah itu maknanya sebab dari sebab gitu. Kalau kita itu kan sebab akibat. Nah itu beda tuh. Aduh, dari awal ini doa permulaan penjelasan sudah kacau ini. Nah Kalau itu coba. dari sebab akibat gimana ini? Nah, kamu kan nggak nyimak. Saya bilang kamu nih falsi tuh. Cacat Allah itu kata-kata dari mana itu? Allah itu sebab akibat itu. Allah itu ketika dia diucapkan dia hanya sebuah nama. Ketika ditulis dia hanya sekedar tulisan. Tetapi secara esensi Allah itu juga bukan wujud dalam pengertian wujud seperti kita. Oke. Betul, pinter. Nah, Saya kan pengujinya kamu. ya, artinya ketika kamu mengatakan Allah itu ada juga secara standar manusia itu ada itu menunjuk arah atau tempat. Sedangkan Allah itu tidak memiliki arah dan tidak bertempat. Gitu ya. Pinter. Nah, harusnya ketika kamu tadi mengatakan Allah itu wujud ada, kamu maknai dulu wujudnya apa, ada itu apa. Jadi orang langsung bisa tuh menyimpulkannya. Tapi kalau kamu nggak simpul, kalau kamu nggak jelasin itu orang nanya adanya tuh seperti apa, bentuknya apa, kayak gitu tuh. Ya kan sudah dijelasin sama kamu, laisa kami selesai. Iya itu kan saya yang jelasinnya. Kalau kamu Ya mana sama bisa jelasinnya? aja, sama aja. Oke, yaitu disebut Nur Muhammad. Ya. Apanya dia disebut Nur Muhammad? Katanya kamu Muslim kok kamu nggak mengimani itu. Anda Nur Muhammad. boro-boro menyebut Nur Muhammad itu apa dari awal itu? Boro-boro? Itu sebab awal itu yang disebut Nur Muhammad. Saya lengkapin lah. Tidak kuciptakan dunia beserta isinya kalau bukan karena engkau Nur Muhammad. Oke, itu lengkap tuh. Oke, jadi yang dilakukan Allah itu dia menciptakan sebab awal. Dari awal itu dia memancar atau dia menciptakan lagi. Nah, itulah alam semesta itu tercipta dari pancaran nur itu sendiri. Termasuk kita jiwa roh di situ kan udah komplit lah pokoknya di situ tuh.
Nah, tetapi pada dasarnya kita sendiri itu tidak bisa mengakses Allah secara pemahaman, tidak bisa, secara akal tidak bisa karena terbatas. Yang bisa kita akses itu adalah sesama makhluk. Contoh, saya bisa mengakses Sherlock, tinggalnya di mana, ibunya siapa, keturunan siapa, karena kamu makhluk punya data untuk saya akses. Sedangkan Allah itu tidak bisa. Artinya ketika Allah kamu simpulkan ada juga salah, disimpulkan wujud juga salah. Karena dia tidak bisa diakses. Kenapa Allah tidak bisa diakses? Karena dia bukan makhluk. Nah itu, udah 2 menit aja tuh, saya sekolahin kamu. Udah. Itu puternya gitu aja lah dari tadi. Ah, mana tadi? Tuh. Sudah, gak ada lagi. Ya tadi udah bilang 2 menit aja nyolahin kamu. Dan dari tadi itu, sampean itu kan muter-muter itu aja diulang-ulang. Gak ada yang baru. Jadi di situ ruh itu berinkarnasi. Nah, kembali ke inkarnasi, katanya menjelaskan Oh tauhid. iyalah, dari alam roh masuk ke alam duniawi. Biasa lah. Itu tuh berinkarnasi dia. Jadi dia melakukan perpindahan tuh, perpindahan alam. Dikondisikan bang siapa ini? Reinkarnasi itu kan seperti itu, perpindahan kan seperti itu tuh. Jadi kan kamu bilang tadi, apakah dalam Islam itu tidak ada itu reinkarnasi? Ya ada kalau mau dirunut dari situ gitu. Agak ada. Coba kalau ada sekarang Contoh ada dalil-dalil Oke, atau kita ini referensi kan- dari oke, mana? Oke. Referensi kita- dari mana? Nanti dulu, sabar. Akal kamu saya mau lurusin dulu baru kita bicara referensi. Loh, iya terus gimana? Oke, jadi manusia yang diciptakan pertama itu adalah Adam. Maka yang disebut manusia itu Adam, bukan kita sebetulnya. Karena identik manusia itu adalah diciptakan dari tanah, sedangkan kita dari saripati. Jadi secara kualitas kemanusiaan saja sudah berbeda. Tapi kita itu adalah hasil dari reinkarnasi Adam itu sendiri. Secara apa? Secara jasad, secara sifat, secara akal. Karena akal kita itu pasti berasal dari akalnya Adam, sifat kita itu berasal dari sifatnya Adam, begitupun jasad kita berasal dari jasadnya Adam. Nah itu tuh reinkarnasi itu namanya tuh. Terus Ya udah sampai ke mama kamu iclik jadi kamu. Bang, ini sampean sudah mencabut pernyataan Anda sendiri. Tadi itu yang Anda itu yang dinarasikan tentang rohnya. Sampai roh itu kembali ketika dia itu jahat di dunia memperbaiki. Iya, di situ memang Sekarang beda. kembali dengan kepada pemahaman. jasad dikarenakan tadi yang menjelaskan Bang Rahman tadi tentang genetik manusia itu ada faktor daripada yang di Iya, itu atas. secara Itu saya genetik. Secara Itu saya genetik tidak itu. memungkiri, Bang. Kalau itu masalah roh, Iya, tidak saya ada juga roh tidak- reinkarnasi itu, Bang. Tidak ada. Di dalam Iya, Islam nggak ada. ini kan secara teologis ini yang Bang Rahman tadi secara Selamat ilmiah, secara bergabung Bang medis. Ilmu Tasawuf. Ya kalau masalah jasadnya Iya, saya terima. Kalau rohnya Kamu juga meyakini, Waalaikumsalam. Kita meyakini kitab suci Al-Quran itu adalah kata-kata Tuhan itu juga secara keyakinan, bukan secara ilmiah, bukan secara bukti saintifik gitu. Karena itu soal secara iman, bukti, Bang. Kalau iyalah masalah makanya iman itu, yang Bang Rahman tadi nggak usah dia menjelaskan itu secara medis, secara ilmiah. Beda ini konteksnya. Jadi reinkarnasi itu dijelaskan Bang Rahman itu secara genetik, secara gen. Nah, sedangkan saya dengan Sherlock ini membahas reinkarnasi dalam perspektif rohani, bukan dalam perspektif ilmiah. Gitu. Paham ya? lah itu yang saya tolak, Bang. Itu yang saya Tuh tolak. gimana? Kalau masalah genetik, oke. Aduh. Sekarang saya mau tanya kamu. Oke, kamu menolak nggak ketika Al-Quran itu bukan dari Allah, tapi dari lisannya Rasulullah misal? Jadi ini bukan pertanyaan konyol itu, Bang. Enggak, bukan Tapi nyambung. bukan Gimana pertanyaan pertanyaan itu. konyol? Gini, Jawab gini, aja dengan lintas. elegan gitu. Ini kan konyol. Bentar, kita kasih kesempatan Bang Ilmu Tasawuf ya. Silakan Bang Ilmu. Oke. Pertanyaan ngaco kalau itu. Sebentar, kan Bang Zerlok, dengerin dulu sebentar, maaf, punten. Bang Zerlo kan minta dalil, Lintas nggak bisa ngasih dalil. Lintas Itu bukan di dalil ya, yang saya omong dari awal tadi. Dalil itu. Coba langsung Bang. Ke saya aja, ini murid saya tasawuf. Ini murid saya juga nih, host.
Saya kenalin ya, saya perkenalkan, ini murid saya juga. Nah, lanjut. Iya, iya. Mau enak aja kau. Muridnya ngasih Iya, tanda, iya, jadi iya, muridnya itu nggak Bang bisa. Ilmu, teman saya di sini. Teman saya kenalkan Baik. Bang Ilmu, teman saya di sini. Ilmu. Ya, dia Kali teman ini- kamu, kali tapi ini. dia murid saya yang paling PA itu sebetulnya tuh. Astagfirullah, anda mau diam kau. Diam. Lintas. Kamu belum ada nyapa Najmu dari tadi. Siapa tuh Najmu? Nah ya, Najmu tuh Kenapa? tidur kayak itu, tidur tuh. Zerlok kan Enggak, minta saya. dalil. Ya, Zerlok kan minta dalil. Nah, kali ini Udah kali banyak ini saya kasih dalil sama Sherlock, dia muslim nggak keluar dalil. Diam Saya dulu kau. reinkarnasi keluar Kau dalil dibantu dari tadi. ngeyel Kan pula. kita kasih Jangan kesempatan kau Bang ini. Ilmu